Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eis Putri Uladari SPD. Saya dari TK Islam Pembangunan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya akan memaparkan video praktik baik dari pembelajaran berdiferensiasi di kelas. TK Islam Pembangunan merupakan salah satu sekolah taman kanak-kanak yang berada di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang memiliki 7 rombongan belajar terdiri dari kelompok A berjumlah 3 kelas dan kelompok B berjumlah 4 kelas. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 119 anak, pada tahun ajaran 2024-2025 ini, TK Islam Pembangunan sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang mengakui bahwa setiap anak memiliki kebutuhan, minat, dan kemampuan yang berbeda dalam konteks anak usia dini. Pendekatan ini sangat penting karena anak-anak pada usia ini memiliki berbagai gaya belajar dan tingkat perkembangan yang bervariasi. Kurikulum Merdeka mengedepankan prinsip-prinsip yang mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip dalam kurikulum Merdeka yaitu memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat aktif dalam proses belajar, termasuk memilih topik yang ingin dipelajari dan metode yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Materi ajar disusun agar relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga mereka dapat mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman nyata. Pembelajaran berbasis proyek. Dengan melihat prinsip pembelajaran tersebut, kondisi yang terjadi di kelas yang saya ampuh yaitu kelas B2 di TK Islam Pembangunan dengan jumlah peserta didik 16 anak yang memiliki perbedaan dalam berbagai aspek di mana pembelajaran yang saya rancang dan laksanakan tidak memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya motivasi belajar peserta didik yang berdampak pada hasil perkembangan peserta didik yang kurang sesuai dengan aspek perkembangan anak usia dini. Peserta didik cenderung tidak percaya diri terhadap hasil yang dikerjakannya. Untuk itu, langkah pertama kami melakukan observasi peserta didik untuk melihat kecenderungan gaya belajar mereka dengan menggunakan instrumen tumbuh kembang anak. Dari hasil observasi didapat data sebagai berikut. Dilihat dari hasil observasi maka ditemukannya 45% anak dengan gaya belajar kinestetik, 25% anak dengan gaya belajar audio, 30% anak dengan gaya belajar visual. Artinya, di dalam satu kelas terdapat berbagai macam gaya belajar pada peserta didik. Hal ini menandakan bahwa guru harus lebih berinovasi dalam memberikan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas dengan melihat kebutuhan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Adapun tantangan dalam praktik baik membangun kreativitas anak melalui seni dan keterampilan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada anak usia dini, terutama yang memiliki gaya belajar audio, visual, dan kinestetik, meliputi yang pertama, keterbatasan sumber daya. Tidak semua sekolah atau fasilitas pendidikan memiliki sumber daya yang memadai untuk menyediakan berbagai alat dan bahan seni yang sesuai dengan berbagai gaya belajar. Kedua, kesulitan dalam penilaian, waktu yang terbatas, perbedaan tingkat keterampilan, kesiapan guru. Tidak semua guru memiliki pelatihan atau pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan kelas. Dengan banyaknya variasi dalam metode pengajaran, pengelolaan kelas menjadi lebih kompleks. Mengawasi anak-anak yang terlibat dalam berbagai kegiatan dapat menyulitkan dan bisa mengganggu fokus serta konsentrasi. Resistensi terhadap perubahan. Beberapa orang tua atau anggota masyarakat mungkin skeptis terhadap pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan berbasis seni.
Mereka mungkin lebih terbiasa dengan metode tradisional sehingga sulit untuk menerima dan mendukung pendekatan baru. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif di mana semua anak dapat berkembang sesuai dengan gaya belajar mereka. Menghadapi tantangan dalam praktik baik, membangun kreativitas anak melalui seni dan keterampilan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada anak usia dini memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Berikut adalah langkah-langkah yang saya ambil. Yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Bagian-bagian dari tanaman apa saja? Bunga. Ada lagi apa lagi ya? Ada bunga kapas. Ada bunga kapas. Oh iya betul, ada bunga kapas. Bunga sepatu. Iya, ada bunga sepatu. Siapa yang mau melihat tanaman di luar kelas? Ayo, kita lihat tanaman di luar kelas tapi dengan tertib ya teman-teman ya. Iya boleh. Setelah kita sudah menentukan minat dan keterampilan, maka kita akan membuat pengembangan rencana pembelajaran. Buat rencana pembelajaran yang mencakup berbagai metode yang sesuai dengan gaya belajar anak, termasuk aktivitas yang melibatkan visual dan kinestetik. Selanjutnya, sediakan beragam alat dan bahan, pastikan ada cukup alat dan bahan yang mendukung berbagai kegiatan seni yang akan dilakukan. Kolaborasi antar guru untuk berbagi strategi yang efektif dalam mengelola kelas dan mengadaptasi pengajaran. Implementasikan pembelajaran berdiferensiasi, biarkan anak memilih bahan yang mereka sukai untuk membuat karya seni. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi dengan secara berkala. Pembelajaran dari praktik baik ini bahwa pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dapat dilaksanakan dengan mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam. Peserta didik menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam kegiatan pembelajaran. Mereka lebih antusias mengikuti aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar mereka, yang menciptakan suasana kelas yang positif dan dinamis. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak lebih termotivasi untuk mencoba hal-hal yang baru sehingga memberikan dampak yang positif pada perkembangan kreativitasnya. Dan anak-anak terlihat excited saat kegiatan berlangsung. Terima kasih. Pembelajaran atau kegiatan berdiferensiasi yang dilakukan Bu Eis di Sentra Seni Kreativitas sangatlah menarik dan menyenangkan bagi peserta didik TK Islam Pembangunan. Terima kasih TK Islam Pembangunan, dengan pembelajaran sentra yang aktif dan bermakna, anak saya memiliki kemajuan yang pesat. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.